Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa bertemu lagi bersama saya Rijal. Tema hari ini yaitu adalah persatuan dan kesatuan. Ada slogan Bhinneka Tunggal Ika, beraneka macam tapi tetap satu. Kita tahu ya, di Indonesia ini banyak suku, budaya, agama, ras, dan lain sebagainya. Dan setiap suku atau budaya itu memiliki ciri khas yang masing-masing, atau tidak bisa disamakan seperti itu. Jadi setiap suku, agama, ras, budaya itu memiliki ciri khas masing-masing. Semuanya pasti ada perbedaan. Nah, oleh karena itu hendaknya perbedaan itu bukan menjadi pemecah belah persatuan negara kita. Malah justru perbedaan itu harusnya kita menjadikan suatu kekayaan bagi kita semuanya. Karena dengan adanya perbedaan itu kita memiliki keanekaragaman bermacam-macam. Artinya kita memiliki tidak hanya satu kebudayaan, satu budaya, tapi banyak. Artinya kita kaya. Oleh karena itu dengan perbedaan itu kita menganggap bahwa itu adalah kekayaan negara kita, seperti itu. Adapun yang pertama, kita akan membahas mengenai makna integrasi nasional. Integrasi nasional itu berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi yaitu menyatukan, memadukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Sedangkan nasional artinya bangsa. Kita tahu kan ada nasional, ada bangsa. Nah, jadi nasional itu adalah tadi kan dimaknai seperti bangsa. Nah, kita tahu Indonesia ini dilatar belakangi perbedaan suku, kebudayaan. Nah, namun kita dianggap sebagai satu bangsa, yang mana perbedaan itu kita hilangkan. Kita memiliki tujuan atau cita-cita yang sama, atau disebut dengan ideologi, pandangan yang sama, sehingga perbedaan itu secara tidak langsung kita kesampingkan untuk mencapai tujuan kita bersama atau ideologi negara kita, seperti itu. Kenapa pentingnya menjaga persatuan? Ada yang bisa menjawab kenapa kita perlu menjaga persatuan? Ya, nanti bisa dikasih di kolom komentar ya, kenapa kita pentingnya menjaga persatuan. Nah, terkadang kita lihat banyak di masyarakat dengan adanya perbedaan itu bisa menjadi pemecah belah, seperti itu. Itu dianggap senjata untuk memecah belah persatuan negara kita. Nah, maka oleh karena itu jangan sampai perbedaan itu menyebabkan kita berpecah belah. Malah justru perbedaan itu dapat mempersatukan kita, seperti itu. Jadi kita tahu ada suku Batak, Dayak, Bugis, Padang, dan lain sebagainya. Mereka memiliki ciri khas karakter masing-masing. Namun juga kita harus menganggap bahwa adat atau budaya itu semuanya sama. Sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semuanya sejajar. Sehingga tidak menimbulkan perselisihan ataupun yang namanya konflik antar suku budaya, seperti itu. Maka oleh karena itu, adapun faktor-faktor yang mendorong persatuan atau integrasi nasional, yaitu yang pertama adanya rasa senasib seperjuangan. Nah, jadi kita semuanya hendaknya memiliki perasaan senasib dan seperjuangan. Kita mengingat masa lalu, faktor para pahlawan itu mereka berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Mereka tidak memandang dari suku mana, dari suku A, suku B. Mereka merasa satu. Mereka ingin berjuang agar Indonesia bisa merdeka, seperti itu. Mereka tidak memandang dari suku manapun. Mereka berjuang bersama-sama agar Indonesia bisa merdeka, seperti itu. Jadi yang pertama, faktor pendorong atau pendukung
dari integrasi nasional, yaitu yang pertama rasa senasib dan sepenanggungan. Rasa senasib sepenanggungan. Oke, seperti itu. Jadi kita memiliki rasa senasib sepenanggungan, semuanya merasakan nasib yang sama, pernah dijajah. Oke, seperti itu. Maka berjuang bagaimana agar bisa merdeka bersama-sama, seperti itu ya. Oke, faktor yang kedua yang mendorong untuk mewujudkan persatuan yaitu pemaknaan ideologi nasional. Nah, jadi kita harus bisa memaknai bahwa di dalam pandangan negara kita atau ideologi negara kita itu terkandung nilai-nilai luhur, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan sosial. Jadi kelima nilai ini atau kelima sila itu merupakan nilai-nilai yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita, terutama nilai persatuan. Nah, di sila ketiga. Nah, jadi persatuan Indonesia, bagaimana kita semuanya ini bisa bersatu, meskipun kita tahu misalnya saya suku Banjar, itu ada suku Jawa, suku Batak, suku Bugis, kita tidak membeda-bedakan suku kita. Kayak kita misalnya berteman dengan suku aja misalnya, tidak seperti itu. Kita harus semuanya bergaul, berbaur, dan saling menghormati, saling bertoleransi. Oke, seperti itu. Yang ketiga, faktor yang ketiga yaitu keinginan untuk bersatu. Nah, jadi ini juga penting, keinginan untuk bersatu. Bagaimana kita semuanya ini harus memunculkan rasa keinginan untuk bersatu dengan suku yang lain. Nah, jadi tidak memisahkan diri atau tidak memprimordialismekan, tidak mengunggulkan suku, budaya, agama atau ras, seperti itu. Jadi kita semuanya ingin bersatu, karena juga di dalam kajian sosial, manusia itu adalah makhluk yang ingin berkumpul. Nah, John Politikon yang bergabung dengan masyarakat yang lain atau manusia yang lain. Yang keempat yaitu faktornya antisipasi ancaman dari luar. Nah, ini juga kita harus mengantisipasi bagaimana agar negara kita ini tidak agar negara kita ini menjadi negara yang utuh, seperti itu. Nah, kemudian harus memiliki semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan. Nah, kita juga harus saling membantu dalam kemanusiaan, juga saling bekerja sama, kemudian saling menghargai agama lain yang sedang menjalankan ibadah atau beribadah menurut kepercayaannya. Yang keenam, yang terakhir, yaitu penggunaan bahasa Indonesia. Nah, misalnya nih kita lagi dalam forum resmi, misalkan rapat atau lagi ada perundingan, ada yang dibahas, maka kita hendaknya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, hendaknya kita tidak menggunakan bahasa daerah. Jadi pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain atau dari suku lain, maka hendaknya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa berkomunikasi, supaya orang lain juga bisa mengerti. Di samping kita menghargai orang lain, kita juga membuat orang lain bisa memahami apa yang kita sampaikan atau yang kita komunikasikan bersamanya, dan juga agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, mungkin di bahasa Banjar dengan bahasa Jawa itu ada kosakata yang sama tapi memiliki makna yang berbeda. Nah, oke. Jadi jangan sampai kita berbahasa Banjar misalkan, tapi bahasanya itu di dalam makna suku yang lain itu memiliki makna yang kurang bagus atau kurang baik. Tapi dari segi bahasa suku kita itu adalah bahasa yang mungkin wajar-wajar aja. Namun dalam suku yang lain itu maknanya berbeda, kurang bagus misalnya, atau kurang pantas, atau kasar seperti itu. Nah, maka itu juga bisa menimbulkan konflik atau perpecahan, perselisihan. Nah, maka hendaknya kita juga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Oke, kayaknya itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Silahkan berikan kritik dan komentar di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.